Price list di Kang Ivan Belva. Betul. Boleh dibocorin nggak sama teman-teman Boleh. Karewas? Sekar Suhun adalah Siger Nagamas. Hanya perjalanan Kang Ivan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya dari HWS di acaranya Harewos. HWS Review Wedding on the Spot. Kali ini kita bakalan main ke galerinya Kang Ivan Belva. Yang pasti udah pada tahu Kang Ivan Belva ini adalah senior makeup wedding di Kota Bandung. Nah, galerinya bertepat di Jalan Cipedes Atas nomor 76. Nah, kalian bisa main kesini juga sekalian lihat-lihat koleksi kebayanya di dalam. Hari ini kebetulan saya lagi di endorse nih sama Maskulin. Kalian boleh cek nanti di Instagramnya Maskulin. Mas-mas yang keren berasal dari Indonesia. Oke, yuk sekarang kita bakalan ngobrol seru ke dalam dan ngecek beberapa koleksi kebayanya. Yuk, penasaran kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dery. Hari ini kita bakalan ngobrol seru banget nih sama dengan siapa Akang, siapa Mang. Saya Ivan Belva Tuh. dari Belva Gallery. Alhamdulillah, terima kasih Dery udah datang ke sini. Alhamdulillah, Terima kita kasih ketemu juga banyak. ya. Setelah beberapa purnama ya. Iya ya, kita dan akhirnya ketemu. Ketemu. Kita ngobrol-ngobrol di sini Nah, juga. ngobrol seru sama Kang Ivan Belva. Siapa sih yang nggak tahu dengan Kang Ivan Belva ya? Senior makeup wedding di Kota Bandung. Kita mau tanya-tanya nih hari ini. Boleh. Tanya perjalanan Kang Ivan. Iya. Sejauh ini dari tahun berapa sampai saat ini berdiri nih? Boleh diceritain ke Boleh. teman-teman Harewos pengen tahu ceritanya kayak gimana? Nah, Gitu. ya. Alhamdulillah hari ini saya bercerita di Harewos tentang perjalanan, tentang awal karir sampai dengan hari ini gitu kan. Sebetulnya kalau ngomongin awal karir itu dari 2001 Aderi. 2001. Gitu. 2001 itu kita mulai, saya memulainya sebagai tukang sanggul keliling. Oh, jadi selain tukang foto keliling ada juga tukang sanggul Tukang sanggul keliling. keliling gitu kan, karena banyak banget teman-teman perias atau juga MUA yang memang tidak bisa hairdo, tidak bisa hijab gitu Oke. kan. Saya ngambil celah untuk jadi tukang sanggul keliling gitu. Ya itu mulai kita dari 2001. 2001 gitu, mulainya, ya. Nah, mulai punya brand Belva sendiri itu dimulai di tahun 2007. Oke. Ya, Jadi di tahun mulai 2007. Nama Ivan Belva tuh di Betul, 2007. 2007. Oke. Dan itu terjadi karena saya PHK dari satu perusahaan. Terus bingung mau ngapain lagi gitu kan, dan punya uang pesangon cuma 2 juta aja waktu Oke. itu. Tapi 2 juta alhamdulillah waktu itu ya. Iya. 2007 itu Nominalnya nominal masih masih oke lah betul. gitu kan. Nah, dari situ si 2 juta ini saya buat jadi bisnis kebaya seperti ini gitu. Jadi berawalnya tuh dari sanggul, lalu Iya. ke kebaya dulu ya? Lalu Pak? ke kebaya dulu, sebetulnya belum ke make up. Gitu. Make up itu tahun 2012-an. Oke, Gitu ya. Nah, saya memulai bisnis kebaya itu dari 2007, bekerja sama dengan beberapa make up artis Kota Bandung gitu kan. Kita jual paket, termasuk make up-nya, termasuk attire-nya, semua segala macam. Itu kita sudah mulai dari tahun 2007 ya. Oke. Lalu ya alhamdulillah bisnisnya berkembang karena kebetulan juga di tahun 2000, mulai tahun 2010 kita masuk ke salah satu stasiun TV Oh, oke. gitu kan. Ada program OVJ Oh, gitu. Nah, itu kita kontrak 2010 sampai 2016. 6 tahun. Iya, kontraknya 6 tahun. lumayan ya. Sampai bungkus programnya gitu ya. Sampai nggak ada programnya. Jadi Gitu. dari awal program sampai akhir program, Kang Ivan mengikuti ya? Mengikuti, betul. Kita mulai dari situ. Termasuk juga beberapa program lainnya selain OVJ juga, kayak Soimah itu ada, itu sekitar 4 tahunan lah Dery Oke. gitu kan Kok ya. bisa sih nembus ke situ? Gimana tuh ceritanya? Dari stasiun TV gitu kan, mau nggak kerjasama untuk OVJ Iya. gitu kan ya. Kaget ini beneran nggak sih gitu kan maksudnya. Nah, akhirnya kita follow up, ternyata memang betul gitu kan. Nah, dari 2010 sampai 2016 gitu, termasuk beberapa program TV lainnya juga akhirnya ngikutin. Gitu. Oke, Gitu itu. Aderi. Oke, itu jadi salah satu promo juga ya? Salah satu promo, dan memang
karena tahun 2000 dari mulai 2010 itu TV kan masih bagus ya, Iya, maksudnya betul. rating TV masih bagus, orang masih banyak nonton Nonton, TV. Medsos mungkin baru masuk waktu itu, masih zaman Facebook lah gitu kan. Terus efeknya memang positif, bagus banget gitu ya dari situ. Sangat berdampak lah ya. Sangat berdampak. Oke, lanjutlah ke tahun 2006 ke 2000, 2012 karena ada satu kejadian kejadian yang melibatkan Aderi sebetulnya tanpa disadari gitu kan ya. Kita udah bertemu di tahun 2012. 2012 ya. makanya Aderi, saya ketemu dengan Aderi itu pasti selalu ingat kejadian itu. Begitu ngeliat mukanya Aderi, aduh gitu kan, ingat Gemper gitu. gembar gitu kan ya. Termasuk juga pada saat kejadian yang MUA tidak hadir gitu kan, MUA tidak hadir dan itu fotografernya waktu itu Aderi. Begitu ngeliat Aderi gitu, selalu kepikiran gitu kan gitu. Makanya saya baru buka sekarang sebetulnya gitu. Nah, jadi ada cerita bahwa Kang Ivan ini awal mula jadi nge-make up tuh gara-gara ada kejadian ini ya? Ada kejadian itu. Jadi gini, ada satu wedding hari Minggu pagi di salah satu gedung di Bandung gitu kan. Terus kita kan sudah atur tim ya, makeup artist untuk pengantinnya siapa, lalu juga makeup artist orang tuanya siapa. Pada saat itu untung cuma pengantin dengan orang tua aja. Oke. Setelah ditunggu-tunggu, si MUA ini kok belum datang terus gitu kan ya, ditelepon gak diangkat gitu kan. Apa masih di jalan apa gimana gitu kan ya, tiba-tiba setelah berkali-kali ditelepon akhirnya datang ya, akhirnya diangkat teleponnya gitu ya. Begitu diangkat, kirain acara malam katanya gitu. Wah, tuh langsung zoom in zoom out. Langsung begini kan, ini udah bingung maksudnya, mesti ngambil langkah gimana nih gitu kan. Nah udah gitu, emang lagi di mana sekarang? Iya. Lagi di Jakarta katanya. Kebayanglah Jakarta Bandung seperti apa gitu kan ya. Nah itu tahun 2012 gitu kan, dan saya ingat banget gitu kan bahwa fotografernya adalah Aderi HWS gitu, ya, dari di saat HWS acara itu. pada saat itu gitu kan ya. Makanya begitu dengar kata HWS itu maksudnya ada satu momen yang nggak akan pernah bisa lupa gitu kan. Gitu. Terus udah gitu akhirnya dengan maksudnya kita tetap bikin pengantin tetap tenang gitu kan ya. Akhirnya saya telepon MUA yang lain untuk datang langsung. Untung ada MUA yang memang satu jaraknya dekat, dua dia standby gitu kan ya. Akhirnya digantikan pada saat itu gitu kan. Tapi kan kaget banget gitu kan kejadiannya. Coaster ya duduk. Bukan lagi gitu kan. Itu yang namanya pucet gitu kan, udah bingung mau gimana lagi. Bayang sih. Tapi alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah teratasi gitu kan ya. Sampai pengantin tetap selesai makeup tepat waktu, difoto sama Aderi gitu kan ya, gitu kan ya. Tapi saya diam di pojokan begini, ya Allah gitu kan, kayak begitu gitu kan. Nah dari situ itu satu momen bahwa oke, berarti saya mesti punya backup diri sendiri gitu kan maksudnya. Nah dari situlah sebetulnya basic makeup saya punya gitu kan, cuma belum merasa nyaman untuk jadi MUA gitu kan. Nah tapi dari kejadian tersebut gitu, udah harus bisa gitu mas. Momentumnya di situ gitu kan ya. Akhirnya secara ya otodidak banget enggak lah, karena saya belajar ke A, B, C gitu kan ya. Oke, berarti karena itu tuh kejadiannya kenapa Kang Ivan akhirnya turun gunung untuk nge-make up. Betul, gitu ya. Nah sekarang jadi full semua bisa berarti. Full, dijalani semuanya. Udah jadi multi talenta. Betul. Bukan rakus sebetulnya ya, cuma membackup diri aja. Betul, gitu. Iya. Nah, nama Ivan Belva ini tuh memang nama asli Kang atau nama panggung sih sebetulnya? Nama panggung. Oh, nama panggung. Karena 2007 itu mau bikin brand gitu kan, namanya apa ya gitu kan ceritanya. Terus akhirnya karena nggak nemu nama, 2007 Google masih belum inilah. Belum ada Ivan Belva tuh belum. ada. Akhirnya ke salah satu toko buku cari nama bayi. Cari buku nama bayi. Akhirnya nemu kata Belva. Belva itu artinya? Kalau bahasa Yunani gitu kan, artinya indah atau cantik gitu ya. Kalau dipakai nama bayi itu anak
kecil yang jujur, gitu. Wah positif nih, gitu kan, maksudnya positif ya akhirnya ya sudah dibikin nama Belva, gitu. Oke. Tapi kalau Ivan ini mah nama asli. Nama Ivan nama asli. Depannya asli, belakangnya adalah belakangnya panggung. panggung. Gitu. Jadilah Ivan Belva. Betul. Ya, nah betul. itu berarti silsilah kenapa jadi namanya Ivan Ivan Belva. Belva, Gitu. Sekarang Kang Ivan pindah ke galerinya di jalan. Kita di Jalan Cipedes Atas nomor 76. 76. Gitu. Sebelumnya ya. di? Sebelumnya di Ruko Setrasari Mall. Oke, Karena di sana tuh lumayan lama juga ya, Kang? 10 tahun lah. 10 tahun. 10 tahun. Di sini baru Di sini saya baru pindah Februari kemarin. Jadi baru sekitar 7-8 bulan lah. Oke. Tuh jadi Gitu. tempat teman-teman yang sebelumnya mungkin tahu Kang Ivan ada di Ruko Strasari. Betul. Sekarang udah pindah ke Sekarang Jalan sudah pindah. Cipedes Tapi Atas. masih ada juga yang masih nyasar ke sana. Ada ke sana. Oh. Nyampe sana, kok jadi klinik ya? Gitu. Oke. Gitu. Kliniknya saya. Nah, Kang Ivan Belva, kita juga mau tahu nih price list di Kang Ivan Belva Betul, ini. betul. Untuk wedding nih, boleh dibocorin nggak sama teman-teman Boleh, Harewas? boleh. Jadi gini, kalau di kita itu paketnya macam-macam Aderi, gitu kan ya, tergantung ya secara paket standar ada. Jadi paket standar itu start dari 13 juta sudah satu paket itu ya. Oke. 13 juta itu makeup pengantin, baju akad dan resepsi, makeup ibu 2 orang, baju bapak 2 set, gitu kan ya. Terus dengan bonus-bonus lainnya. Oke. Nah, ada juga yang start dari 16 itu sudah termasuk pagar ayu dan pagar bagus, Oke. gitu ya. Terus, tapi ada juga yang memang, Kang, aku mah attire-nya udah ada, misalnya gitu. Butuhnya paket makeup aja, hajar. Bisa gitu. juga. Bisa juga. Oke. Gitu. Atau misalnya, aku makeupnya udah ada, butuh attire-nya aja, boleh. Gitu. Hajar juga. Hajar juga. Oke. Gitu. Jadi, kumaha kahoyong gitu kan, maunya seperti apa kebutuhannya. Kadang mereka custom juga gitu kan ya. Baju ibunya udah ada karena bikin sendiri. Terus tapi ini belum ada apa-apa itu baru kita custom gitu. Oke. Kalau yang basic tadi harga start from 13. Start from 13. Itu udah all in. Betul. All in tapi Betul. tanpa pagar bagus. Tanpa pagar bagus. Yang atasnya lagi ada di harga 16. 16 itu sudah termasuk pagar bagus juga. Sudah semua gitu. udah melatih dan lain-lain. Sudah komplit. Komplit gitu. split. Ada bonus-bonus lainnya? Banyak, maksudnya bonusnya kadang maksudnya kayak hand bouquet itu kita sudah Oke, kasih udah kasih. bonus, nail art sudah kita kasih bonus, terus kita ada promo setiap bulan kita ada promo. selalu ada promo. Jadi misalnya kadang begini, ada bulan-bulan tertentu yang memang kita kasih promo misalnya baju perdana, gitu. Kita bikinin sesuai dengan ukuran badannya klien. Maunya klien warna apa, kita desainin apa segala macam. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau untuk sewa perdana sendiri di Kang Ivan ini start from berapa nih? Start dari 10. 10. Kalau Iya. sewa perdana. Sewa perdana. Buat baru, ukur badan, terus desainnya kita bisa diskusi, gitu oke. kan. Warna pun. Juga on request, gitu ya. Tergantung mereka maunya kayak gimana. Oke, Gitu. siap. Kalau untuk tahun ini nih Kang, atau tahun depan koleksi ke depannya ada tren terbaru nggak sih sebetulnya? Kalau tren itu sebetulnya memang berubah-ubah setiap tahun gitu kan. Masuk ke 2024 itu kalau misalnya 2-3 tahun ke belakang masih warna-warna soft gitu kan, warna-warna pastel gitu kan. Nah, 2024 ini mulai naik ke warna-warna solid, Warna bold gitu. warna bold gitu kan. Kalau 2-3 tahun ke belakang terus warnanya pastel Soft gitu gitu ya. kan. Nude lalu dusty kayak begitu. Nah, sekarang sudah mulai berubah gitu Oke. ya. Warna-warna pilihan pengantin gitu kan. Tuh, gitulah. Nanti kita juga akan lihat beberapa koleksi Kang Betul, Ivan, mulai betul. dari kebayanya. Apalagi Kang Ivan ini koleksi juga beberapa siger ya, Kang? Sigar gitu. Seru banget tuh, nanti kita bakalan ngeliatin perbedaan-perbedaan si Betul, siger-siger betul, itu. betul. Apa perbedaannya dan mungkin apalagi Kang Ivan udah tahu nih silsilah apa budaya-budaya dan adat-adat Belajar. Oke, nah saya juga mau minta nih tips and tricks buat pengantin. Betul. Gitu dari Kang Ivan. Ada nggak sih tips and trick buat hari H buat pengantin? Misalnya pemilihan kebaya sama misalnya bentuk badan atau gimana gitu. Ada nggak sih bentuk badan yang gimana? Bagusnya Iya. kebayanya seperti apa Betul. misalnya? Kalau kita ngelihat sih secara standar seperti kebaya-kebaya yang kita pajang di sini gitu kan. Ini kan bentuk badannya juga ideal Ya, model lah ya ini mah. proporsional gitu kan. Tapi kan tidak semua pengantin badannya proporsional Ya. gitu kan. Nah, ada satu market baru yang saya pegang sekarang ini adalah pengantin baju-baju pengantin plus size, Big size gitu. big full size gitu kan. Yang lingkar dadanya mulai dari 110 ke atas. Oke, Gitu. Kalau
kalau standar patung kayak begini itu kan lingkar dada hanya 85 sampai 90. Tapi kita bikin yang gede-gede, yang 110, 120, 130 gitu kan. Nah, karena banyak pengantin yang kebingungan gitu, Aderi. Nyarinya ya. Badannya gede gitu kan, badannya besar, plus size kayak begitu. Nyari baju yang sewaan susah banget gitu kan. Dan mereka mau bikin juga, udahnya buat apa gitu ya. Akhirnya saya memang ambil market itu, saya bikin baju-baju yang gede-gede, karena saya ngambil market yang plus size yang tidak dipegang sama orang gitu kan. Karena ukuran badan pengantin kan tidak selalu proporsional. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang lebar gitu kan. Nah, biasanya memang untuk yang plus size secara umum dipilih warna-warna gelap. Ya, boleh hitam, boleh navy, boleh marun tua atau burgundy gitu kan, untuk mensiasati bentuk badannya dia gitu kan. Sebetulnya kita lebih nyaman kita diskusi dengan pengantin. Maksudnya biar gimana pun juga si pengantin ini punya wedding dream-nya dia gitu kan. Saya pengen tampil begini hari hanya gitu kan. Biarpun kadang ada pengantin yang kesini betul-betul nggak tahu apa-apa gitu kan, tapi kita kasih masukan gitu. Buat teman-teman yang memang plus size, ya jangan minder, tenang aja ya. Iya betul. Itu bisa disiasati. Big is beautiful. Nah, itu dia katanya. Kang Ivan. Gitu. Tapi banyak orang juga memang ya nggak harus karena berbadan besar atau apa, itu bisa disiasati dan bisa disiasati, betul. Tetap tampil cantik kok hari hanya gitu. Gitu ya tuh. Nah, teman-teman, kita bakalan nanti keliling-keliling ke galerinya Kang Ivan. Betul. Kita lihat lagi beberapa koleksi mulai dari kebaya, koleksi sigernya juga gitu ya. Kang Ivan nih, kalau boleh tahu Instagramnya Kang Ivan nih ada di mana alamat? Kalau memang teman-teman Harewos yang pengen tahu nih Instagramnya mau ngecek gitu kan ya, bisa buka di @ivan_belva. Oke, itu tuh untuk yang make up sama kebaya ada satu semua di situ. Oke, nggak ada misalnya yang kebaya apa, yang apa enggak? Sebetulnya ada, tapi cuma kadang si klien itu pengen praktis ya, gitu kan. Jadi memang sengaja saya di feed ada baju-baju juga, ada makeup juga gitu. Jadi sekali scroll bisa dapat semuanya. Gitu. Jadi teman-teman yang mau ngecek boleh di Instagramnya Kang Ivan _belva. Betul. Nah, sekarang kita bakalan keliling-keliling yuk buat lihat koleksinya. Siap. Let's go. Oke, nih teman-teman Harewos, kita bakalan cerita tentang beberapa koleksi sigernya Kang Ivan. Betul. Karena di Bandung kayaknya yang punya banyak koleksi siger hanya Kang Ivan deh. Amin. Alhamdulillah. Sekarang kita mau ceritain nih beberapa koleksinya Kang Ivan, boleh diceritain. Jadi ini kalau kita ngomongin tentang siger, ini adalah cikal bakalnya Deri, gitu ya. Jadi kalau siger-siger yang sekarang itu memang lebih ke aksesoris atau lebih ke ornamen, tapi dia hanya kelihatan bentuknya estetiknya aja, ya cantiknya terus detailnya apa segala macam. Tapi sebetulnya siger-siger sekarang itu dia tidak mengacu ke basic siger dasarnya ini gitu ya. Nah, kalau kita berbicara dasar siger di Jawa Barat ini yang tadi saya bilang punya 7 siger gitu kan. Cuma memang salah satunya siger Bogor itu saya memang belum punya gitu kan ya. Nah, kalau kita runut dari sini, ini yang paling depan ini adalah siger Aba-Aba Suri. Ini dari Cirebon. Namanya Aba-Aba Suri. Aba-Aba Suri. Ya. Aba-aba terus mendengarkan betul. Aba-aba. Mendengarkan Aba-Aba. Di belakangnya ini ada tusukan. Jadi di belakangnya ini ada tusukan khas namanya asem jarot. Wow. Gitu. Namanya asem jarot, depannya Aba-Aba Suri. Betul ya. Terus yang kedua, yang tengah ini adalah siger Sekar Suhun dari Bandung. Namanya Sekar Suhun dari Bandung. Dari Bandung. Jadi siger orang Bandung yang asli itu seperti ini, gitu ya, namanya siger Sekar Suhun. Nah ini adalah siger dari Ciamis, Simbar Kancana namanya. Oh, kece gitu, ya. Simbar Kancana. Simbar Kancana. Ini kalau kita lihat memang sekilas mirip dengan Crown Miss Universe tahun-tahun 90-an gitu ya. Kota ininya nih. Iya, yang lingkaran-lingkaran depannya itu ya. Nah, ini adalah siger Simbar Kancana dan yang khas juga ini belakangnya di dalamnya ini harus ada warna hijau. Memang hijau. Memang hijau. Gitu hijau, ya. Nah, ini siger Simbar Kancana dari Ciamis. Nah, ini
ini siger dari Majalengka. Majalengka. Gitu. Oke, itu banyak ini ya, apa? Batu-batu. Iya, batu hijau. Batu hijau. Batu hijau. Hijau lagi ya. Betul. Dan ini ada bentuknya kayak taring di sini. Gitu ya. Bentuknya kayak taring. Nah, selanjutnya kalau yang ini adalah siger Sukapura dari Tasik. Sukapura dari Iya. Tasik ini. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang banyak siger-siger yang pakai ronce di pinggir kan. Ini basicnya. Oh, inspirasi. Karena yang punya ronce seperti ini awalnya hanya siger Tasik aja gitu ya. Siger Sukapura, dan yang terakhir ini adalah siger Bino Kasih dari Sumedang. Gitu. Jadi ini adalah duplikatnya. Duplikatnya. Kalau yang asli itu hanya ada di keraton di Sumedang, dan hanya orang-orang keturunan keraton Sumedang dan orang-orang terdekat aja yang boleh pakai. Oh, gitu. Tapi kan kalau ini duplikat, jadi semua orang boleh pakai. Gitu. Ya. Siger tuh sebetulnya artinya tuh mahkota atau apa sih? Sebetulnya mahkota ya. Artinya sebetulnya mahkota gitu. Jadi ini biasanya dipakai oleh ya itu tadi Wonder Woman-nya dulu gitu. Wonder Woman-nya tiap-tiap kerajaan, tiap-tiap keraton tuh yang pakai siger ini. Gitu. Oke. Zaman dulunya jadi ratu-ratunya pada pakai siger ini gitu ya. Jadi aslinya sih kayak gini nih. Jadi kan tidak banyak permata gitu Ya, kan. lempengan-lempengan Tidak banyak gitu permata, ya. hanya main lempengan aja. Tapi yang namanya batu hijau ini wajib. Gitu ya. Jadi siger Sumedang itu minim permata. Betul. Gitu. Kalau yang lain-lain kan udah permata semua. Agak rencem ya. Agak rencem gitu kan. Nah, hanya siger Sumedang yang paling simpel. Oh, tapi simpel, tapi ini jedar langsung. Nah, jedar di tengah gitu kan, kayak gitu. Siap, ini beberapa koleksinya. Betul. Dan ini juga ilmu buat kita gitu ya. Tadi ada 7, kalau di Jawa Barat itu ada 7. 7. Termasuk dengan Bogor. Termasuk dengan Bogor. Iya, siger Pakuan. Oke, nanti juga kita akan lihat beberapa koleksi yang sudah dipakainya. Iya. Kang Ivan juga langsung yang make Betul. up Betul. gitu kan. Nanti kita ada beberapa contoh fotonya yang sudah dipakaikan siger-siger Iya, ini. betul sekali. Siap, yuk kita lanjut lihat koleksi kebayanya Kang Ivan. Siap. Let's go. Oke, teman-teman, kita sekarang bakalan lihat beberapa koleksi kebayanya Kang Ivan. Dan yang pasti kita juga akan ada cerita-cerita nih. Cerita seputar seru. lemari ini ya. Lemari yang penuh dengan cerita. Penuh gitu dengan ya. cerita, betul. Nah, ini Kang Ivan boleh ceritain nggak sih Ya. koleksi kebaya yang lagi dipajang ini Ya. apa? Jadi memang kita secara rutin per 2 minggu sekali kita ganti display ya dari gitu kan ya. Nah ini temanya lagi ke kebaya bludruk. Kebaya bludruk. Iya, karena identik, karena kita tuh banyak klien memang untuk Jawaan, ya Solo, Jogja segala macam gitu kan. Makanya kalau ya pengantin Jawa itu kan memang identik dengan warna bludruk hitam gitu ya. Ini yang koleksi-koleksi terbaru yang bisa dipilih untuk pengantin Jawa gitu kan ya. Tapi ini memang sudah kita modifikasi dari bentuknya karena ada bentuk yang pakemnya juga ada gitu kan ya. Pengantin pakem Jawa itu panjangnya segimana, motifnya harus apa gitu kan. Nah, itu juga beda-beda gitu kan. Kalau untuk bludruknya sendiri memang harus hitam. Saya pernah lihat ada yang navy, ada yang merah. Itu tuh ada perbedaan nggak sih? Sebetulnya kalau warna sih tidak ada. Karena kalau dulu itu pengantin hanya ada warna hitam, warna hijau, warna marun dengan biru. Ya bludruk itu. Tapi sekarang ini jenis kain bludruk itu banyak sekali ragam warnanya gitu kan. Ada ke warna pink, ada ke warna gold, ada ke warna apa. Itu sih sebetulnya sudah karena perkembangan gitu. Tapi basicnya seperti yang banyak orang tahu, pengantin Jawa itu hitam. Gitu. Cuma tinggal modifikasi di detail-detail Betul, aja di gitu detail-detailnya aja gitu ya. Dan aslinya kebaya Jawa itu bukan menggunakan payet. Kalau sekarang kan kita menggunakan payet seperti ini ada ya, payet-payet seperti ini. Ya, benang Jawa itu biasanya identik dengan pemakaian namanya benang gim. Benang gim itu jadi disulam bentuknya. Jadi bikin ornamennya itu disulam. Ada satu kayak benang kawat gitu ya. Itu namanya benang gim. Dan itu lebih susah banget pengerjaannya. Satu susah, kedua mahal. Gitu. Jadi alternatif untuk pengantin itu sekarang kita tetap menggunakan payet. Gitu. Gitu. Oke, kalau yang memang bener-bener
Jawanya memang harus begitu ya. Betul. Raja dan ratunya memang Raja dan begitu. ratunya itu harus pakai benang gim. Gitu. Oke nih, sekarang lanjut ke koleksi nih yang tadi nih. Nah, kita buka lemari ini ya. Kita buka lemari Jeng, 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 jeng. Jeng, jeng, jeng. Nah, ini sebagian siger-siger eksklusif yang kita punya, gitu ya. Kenapa dibilang eksklusif? Karena memang kita bikin di tempat pengrajinnya yang berbeda, gitu kan ya. Dan mungkin tidak semua galeri punya bentuk-bentuk siger seperti ini. Seperti ini yang kita lihat ini adalah siger naga mas. Oh, namanya siger naga mas, gitu kan. Nah, ini adalah yang pertama kali yang punya itu almarhumah Ibu Tien Santoso. Ibu Tien Santoso. Iya, dari Jakarta ya. Dan siger ini pertama kali dibuat untuk nikahannya Maudy Kusnaidi. Ya, itu tahun 2001. Nah, tahun 2001 saya ngeliat Maudy pakai siger ini tuh terus kebayang gitu kan ya, bahwa aduh saya tuh jatuh cinta banget sama bentuk siger naga ini. Gitu. Dan akhirnya coba menghubungi beberapa pengrajin di Jogja. Mereka rata-rata tidak sanggup. Nggak tahu kenapa mereka tidak sanggup bikin siger ini. Gitu. Akhirnya ketemu dengan salah satu pengrajin di Kota Gede, gitu kan. Nah, saya diskusi, saya pengen bikin siger seperti ini, bisa nggak bikin, gitu kan ya. Udah sepuh banget adik-adik, gitu sih. Yang bikin ini tuh udah sepuh banget, gitu kan. Terus dia bilang, ini punyanya Bu Tien Santoso, ya katanya gitu. Kenapa tahu, gitu kan ya. Ini saya yang bikin, dia bilang. Wah, akhirnya ketemu juga nih. Akhirnya ketemu juga. Antara senang dan kaget gitu kan ya. Akhirnya dia tunjukin polanya. Jadi ternyata bikin siger itu dia pola dulu, dia gambar dulu gitu. Dan ada cetakannya gitu ya. Akhirnya dia tunjukin gitu kan. Ini saya bikin tahun 2000-an lah. Sebelum mau dinikah gitu, dia bilang gitu. Dan udah mau nggak mau saya hajar, bikin aja. Karena gitu. cinta banget ya. Karena cinta banget dengan siger ini gitu akhirnya kan ya. Muncullah nih. Betul. Akhirnya saya ngobrol dengan ibu sepuh itu, dia mau bikinin. Padahal dia bilang belum tentu, maksudnya siap, nggak sembarang orang yang mau dia bikinin, gitu. Gitu. Makanya si siger ini memang saya simpan khusus. Apa ya, masterpiece ya, kalau dibilang masterpiece gitu kan. Gitu. Siger Kojo lah. Siger Kojo gitu kan. Siger Kojo. Sesuai perkembangannya lagi, begitu udah medsos rame, tiap saya posting pakai siger ini, banyak yang nanya gitu kan ya. Dan bahkan ada banyak pengrajin siger yang bikin duplikat, tapi nggak bisa sama. Iya. Gitu, Aderi. Iya, karena mungkin dulu ibu ini ya, apa namanya, dia yang pertama kali buat. Pertama kali bikin. Terus alhamdulillah Kang Ivan juga nemu, dan gitu. akhirnya dibikinin juga. Secara nggak sengaja ketemu gitu kan. Sama dia malah ditunjukin waktu itu Bu Tien Santoso minta begini. Jadi mata naganya merah gitu, kayak begitu. Oke, itu buat teman-teman Harewos, Kang Ivan salah satu yang punya koleksi si naga mas ini. Jadi buat teman mungkin yang pingin tahu atau misalnya pingin ngeliat koleksinya, bisa langsung. Dan Kang Ivan sendiri kalau misalnya ada pengantin yang mau pakai ini, gimana nih Kang? Boleh. Hero. Gitu. Terus di sini juga ada modifikasi dari siger Sukapura sebetulnya. Sukapura yang tadi ceritain. Sukapura yang tadi yang dari Tasik itu. Gitu. Ini saya bikin perkembangannya dengan warna. Ini warna gold, warna silver, rose gold. Ini silih asih namanya. Silih asih itu dua warna disatuin, silver dengan gold. Gitu ya. Ini silih asih. Jadi siger Sukapura itu kita bikin warna-warna. Begitu. Ada pilihannya ya. Betul. Oke. Begitu Aderi. Siap, kita lanjut lagi ke mungkin ada lagi lemari-lemari. Lemari-lemari. Sebetulnya banyak. Kalau ini kan siger kayak gini kita per lemari. Kita simpannya per lemari, per warna. Gitu. Jadi kayak gini ini rose gold semua. Nah, kayak gini yang ini gold semua gitu. Lalu silver juga ada, silver semua gitu. Karena mayoritas ya 90% klien di kita itu kalau nggak Jawa Sunda. Gitu. Kalau Jawa Sunda itu warna-warna, misalnya kalau Sunda harus gold kah atau ini nggak? Kalau sekarang sih
karena warna aksesoris itu sudah ada rose gold, ada silver, ada gold, ada nickel. Nickel tuh agak hitam, gitu. Nah, kita bisa cocok-cocokin, main warna aja. Oke, gitu. siap. Ini koleksinya. Betul. Kita lanjut lagi masuk ke dalam koleksi beberapa adat kebaya. Siap. Kang Ivan. Oke, ini kita lanjut ke ruangan baju akad. Iya. Jadi ini full putih ya karena Ini full akad. putih, betul. Jadi kan memang namanya pengantin biasanya hampir 100% ngambil warna putih buat akad nikah, gitu kan ya. Tapi memang kita pilihkan warna yang cocok dengan warna kulit Indonesia, ya. Karena kan Indonesia itu wanita-wanita Indonesia itu tidak terlalu putih, Aderi, tidak selalu mulus, ya. Lalu juga warnanya kebanyakan sawo matang, gitu ya. Kalau misalnya ini tips juga nih, tips untuk calon pengantin juga. Kalau merasa kulitnya tidak terlalu putih, beda dengan kulit Chinese, gitu kan, yang betul-betul putih, gitu kan. Itu oke, pakai baju warna putih pun oke. Dengan maksudnya warna putih bersih gitu kan. Nah, kalau ke orang Indonesia asli yang warna kulitnya memang sawo matang, agak kecoklatan, itu lebih aman pakai broken white. Oh, itu turunannya atau di Iya, agak putih tulang, putih tapi putih apa ya? Putih agak bukan belawuk ya. Putih tapi tidak Putih terlalu gelap putih, gitu. putihnya gitu kan. Nah, jadi nggak terlalu numpang, gitu. Jadi nggak kalau terlalu kontras ya nggak terlalu warnanya. kontras antara warna tangan kulit tangan dengan warna baju. Ya, kalau ya, putih itu jomplang banget, Ya, gitu ya. ya. Tapi kalau broken white kayak begini masih oke, gitu kan buat dipakai, masih bisa apa namanya nggak Blend terlalu ya. jomplang lah, Ya, gitu. ya. Nah, ini bentuknya Warna-warna. pun juga ada kebaya, ada dress juga, gitu kan. Tergantung pilihan pengantin, ya. Kalau kebaya pun juga ada yang selutut, setengah betis, semata kaki, berekor, gitu. Oke, tuh. Gimana mau? Koleksinya banyak banget di Kang Ivan mah. Pilihannya mau dari yang pendek, setengah pendek, panjang banget gitu Sampai kan. ekor, Sampai gitu kan. ekor, Ada semua. Ada yang ekornya, wah 20 meter mungkin. Koleksinya pokoknya banyak pilihan lah kalau di Kang Ivan. Gitu nih, kita lanjut lagi ke dalam. Yuk, let's go. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini ruangan kebaya, koleksi Ini kebaya, ruangan kan? kebaya dan ruangan buat ngaca, gitu ya. Jadi habis pakai kebaya biasanya mereka si klien itu pada ngaca di sini, gitu kan. Saat sudah fitting, betul, udah langsung. fitting ngaca, kayak gitu. Dan ini biasanya kita sekaligus display juga untuk kebaya-kebaya terbaru, gitu kan. Ya, kita ngikutin perkembangan zaman, Aderi, gitu kan. Sekarang trennya warna marun, lalu ice blue, sage, gitu kan, denim, terus terakota, ya mau nggak mau kita ngikutin. Ya, yang pasti ada lah koleksinya dari Ada, warnanya ada, gitu ada ya. koleksi. Ini tuh warna apa sih Kang sebetulnya? Ini burgundy. Oh, itu tuh burgundy tuh Iya, ini. burgundy kayak gini. Jadi Agak ungu. marun ke ungu, gitu. Marun ke ungu burgundy, Ini gitu. denim. Ini juga lucu nih koleksi kebaya apa nih? Nah, ini pengembangan dari kebaya bludru. Bludru yang tadi. Iya, ya. Jadi biar nggak kaku, biar lebih modern. Jadi kebaya-kebaya kayak gini kita nggak pakai bordiran, tapi kita pakai aplikasi brokat, ya. Warnanya pun juga kita kasih warna-warna yang pastel kayak gini, gitu kan. Terus kalau ini warna hijau, jadi kita sesuaikan dengan kain bawahannya juga warna hijau kayak gini. Ini lebih klasik modern sih sebetulnya, gitu. Tapi kok ini kayaknya bisa untuk wedding, kok ini ada juga untuk wedding nggak sih Kang? Ada, Oh, ada juga pakai ada. ini. Ada yang pakai buat wedding, gitu. Oke, seru ya koleksinya nih, ada yang koleksi modifikasi dari yang tadi ya, dari Jawa, terus Betul. dimodif. Betul, dimodif, jadi lebih modern lagi, gitu Aderi. Oke, Gitu. ini kita lanjut, ada koleksi di belakang yang pernah dipakai acaranya OVJ. Iya. Yuk. Oke, ini kita lihat beberapa koleksi Kang Ivan Betul. yang buat OVJ-an ya. Betul, OVJ-an. Ini beberapa stasiun TV juga pernah pakai baju-baju yang di sini. Terus juga sinden-sinden OVJ, ya. Terus juga Soimah juga, gitu kan. Nah, kita memang rutin join atau juga kerjasama dengan beberapa stasiun TV. Ya, efeknya adalah buat kita sebagai media promosi. Betul, gitu ya. Nah, kayak gini. Ini kebayanya Dewi Gita.
Wih, Nah. nih aku mau megang Dewi Gita dulu pernah pakai. Ini kebayanya Dewi Gita. Terus banyak lagi. Nah, ini kebaya-kebaya yang panjang-panjang ini biasanya dipakai sama sinden-sinden OVJ, Aderi, gitu ya. Tapi karena kitanya kebutuhannya banyak, jadi kita biasanya bikin per seri. Nah, kayak gini, ini hijau emerald satu seri nih. Oke. Hijau emerald satu seri, hijau botol satu seri, hitam gitu kan ya. Terus kayak gini, ini burgundy juga satu seri gitu kan. Terus yang warna-warna nude, warna-warna gold. Kita buat per seri karena pada saat kita kerjasama dengan OVJ gitu kan. Nah, permintaannya adalah bahwa sinden 1 dengan sinden 2 ini warna baju atau detailnya tidak terlalu jauh. Jadi jangan sampai satu hijau, satu merah gitu kan ya. Jadi kalau mau ngambil nuansanya hijau, ya hijau dua-duanya. Kalau bisa sewarna tapi beda bentuk gitu ya. Nah, makanya kita rajin bikin per seri gitu kan ya. Termasuk juga kita kalau misalnya mau ada gelaran fashion show gitu ya. Saya lebih suka per seri dan bercerita show-nya gitu. Nah, hijau-hijau ini yang si warna hijau ini, nah ini hijau botol ya. Warna hijau botol ini kita bikin ada di fashion show-nya, judulnya Leungiteun. Jadi Leungiteun itu bercerita tentang kita tuh kehilangan Bandung yang sebenarnya. Bandung yang hijau, Bandung yang banyak pohon. Sekarang mungkin kita ngerasanya udah berkurang banyak ya. Gitu, termasuk daerah Dago, Gersang. Daerah Dago, daerah manapun juga namanya pohon udah berkurang gitu. Makanya kita kalau bikin fashion show itu bercerita deh. Ya, yang terakhir itu memang judulnya Leungiteun atau kehilangan gitu. Oke, tuh jadi setiap ada fashion show Kang Ivan itu tuh pasti ada histori di balik. Ada histori, betul. Di balik fashion show-nya Betul, kenapa betul, gitu. Dengan betul. judul misalnya Leungiteun berarti ada kehilangan. Ada kehilangan gitu. Nah, koleksi yang kemarin tuh Kang, kita juga kan sempat lihat di Bandung Wedding Attire. Betul. Itu. Kang Ivan juga sempat ngisi. Nah, itu kita bikin satu seri warnanya gold ya. Karena gold itu kalau menurut saya tuh never ending ya. Gitu, timeless. Jadi long lasting, mau sampai kapanpun juga pengantin baju pengantin warna gold itu nggak akan pernah kelihatan kuno. Gitu, nggak akan pernah kelihatan jadul gitu ya. Jadi warna-warna yang memang mau sampai kapanpun ada. Gitu ada. Oke, siap. Yuk kita lanjut lagi, ini udah koleksi yang OVJ. Kita lanjut lagi berikutnya. Oke, teman-teman Harewos, akhirnya kita sudah di akhir acara Kang Ivan. Terima kasih banyak, Aderi. Sudah mulai dari awal, dari depan, keliling ke galerinya. Terus kita bercerita banyak. Banyak banget. Terus dapat ilmu juga tentang Siger. Saya juga baru tahu loh, ternyata Jawa Barat ada 7. Ada 7 Siger, betul. Jadi ilmu juga buat kita. Terus dan juga ada tips and trick dari Kang Ivan buat para calon pengantin. Mudah-mudahan dengan ilmu ini, gitu bermanfaat buat teman-teman. Amin. Insya Allah, terima kasih juga sudah berkunjung. Siap, sami-sami ke galeri kita di sini. Ya, sukses terus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman Harewos. Kita tunggu, yang pasti ini akan tayang di hari Jumat. Tunggu cerita dari Kang Ivan. Dan kita juga akan berkunjung ke galeri-galeri lainnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.